terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya,
aja mainkan lagu ini dengan sangat lembut. Bapak Ibu, kapan terakhir kali datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang menyembah? Hari ini jangan minta sesuatu sama Tuhan, bukan gak boleh. Tapi izinkan saya ngajarin Anda hari ini. Waktu kita datang sama Tuhan, bilang Tuhan, berkat-Mu udah cukup. Memiliki Engkau lebih dari segalanya. Yuk kita datang sama Tuhan dengan hati yang tulus banget. Aku gak minta apa-apa Tuhan, cuma ingin datang kepadamu, hanya ingin menyembah-Mu saat ini. Kapan terakhir kali engkau datang di hadirat Tuhan, gak minta apa-apa dan cuma bilang I love you Jesus? Kapan terakhir kali engkau berlutut di hadirat Tuhan? Kapan terakhir kali engkau tersungkur saat engkau berdoa? Kita terlalu nyaman, kita berdoa di atas tempat tidur kita. Kita berdoa sambil tiduran, kita berdoa sambil, bukan berarti gak boleh. Tapi kalau kita punya waktu, sesungguhnya kita bisa berikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Saya bebaskan Anda, kalau engkau mau duduk, kau mau berlutut, yuk ambil satu waktu sama Tuhan saat ini. Hanya menyembah, hanya mengucap syukur. Mungkin kau hanya sekedar mengangkat tanganmu, tapi biarkan hatimu yang menyembah Tuhan. Lahir dari kedalaman hatimu, lahir dari rasa cintamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dari hatiku bersuka. Kita taruh kedua tangan kita di dada kita, yuk. Nyanyikan dengan lembut dan katakan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka.
bukan karena hal yang lain. Lebih dari kegirangan kami ketika Engkau menjawab doa kami. Biarlah kegirangan kami adalah karena punya Engkau Tuhan. Karena masih merasakan hadirat-Mu Tuhan. Apapun masalah kami hari ini, kami akan sanggup melewatinya Tuhan ketika Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa dalam surga, hari ini aku berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit, Kau boleh pegang bagian yang sakit hari ini. Bapa, aku percaya Bilur Yesus menyembuhkan setiap mereka saat ini. Setiap organ-organ tubuhmu diperbaharui, diberikan yang baru oleh Tuhan. Bilur Yesus mengalir saat ini, memulihkan. Terjadi kesembuhan saat ini di dalam nama Yesus. Setiap sakit penyakit aku tolak, aku usir di dalam nama Yesus. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu berbicara untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, silakan duduk. Anda semua merasakan hadirat Tuhan. Amin. Sekali lagi shalom, selamat datang buat Anda yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Senang banget bisa ketemu Anda, bisa lihat kiri kananmu kalau ada yang baru, bilang hey selamat datang. Kalau dia orang lama bilang seneng masih ketemu kamu, gitu ya. Oke, izinkan saya menyampaikan bagi Bapak Ibu yang sudah dibaptis Roh Kudus, sudah dibaptis selam juga, gereja masih membutuhkan, ada departemen-departemen yang masih terbuka pelayanannya, tapi yang hari ini kayaknya semua departemen terbuka, tapi izinkan saya hari ini yuk mengajak setiap Anda terlibat di dalam pelayanan doa, ya sebagai pendoa dan juga sebagai pelayan anak, itu masih sangat terbuka. Ya, jadi syaratnya adalah ketika Anda sudah dibaptis air dan juga dibaptis oleh Roh Kudus. Yuk, tidak ada pengangguran di dalam kerajaan Allah. Ya, jadi selama Anda masih semua bisa berdoa kan? Ya, nggak usah takut. Oh, saya doanya amburadul, kata-katanya nggak bagus, nggak apa-apa. Ya, selama bisa berdoa, Anda bisa tetap masuk di dalam grup pendoa. Nanti bisa menghubungi Pak Jayus. Pak Jayus bisa lambaikan tangannya. Nah ini Pak Jayus ya, koordinator pendoanya. Lalu pelayan anak bisa menghubungi Nini, Ibu Nini bisa angkat tangannya, kecil di belakang tuh ya. Jadi sangat terbuka. Oke, sebelum menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya mengatakan sesuatu kepada Anda. Tahukah Anda bahwa dinding lambung kita itu selalu diperbaharui oleh Tuhan setiap 2-3 hari sekali. Saya ulangi, dinding lambung kita ternyata itu selalu meregenerasi dirinya. Tuhan kerjakan 2-3 hari sekali. Kita nggak tahu kapan waktunya jatuh tempo si 2 atau 3 hari itu kita nggak tahu. Tapi lewat ini sebenarnya apa yang Tuhan mau sampaikan kepada Anda dan saya. Bahwa kalau dinding lambung kita aja Tuhan nggak lupa gantiin, Tuhan juga nggak lupa kok tanggal jatuh tempo angsuran Anda. Tuhan gak lupa kapan kontrakan Anda habis. Tuhan gak lupa engkau mungkin sakit. Tuhan juga gak lupa ada yang belum dapat jodoh terus gitu ya. Tuhan gak lupa Bapak Ibu. Ya. Jadi sekali lagi kita aja gak sadar kan, kita gak tahu bahwa ternyata dinding lambung kita itu selalu diganti oleh Tuhan. Wow, luar biasa Tuhan itu ya, amin Bapak Ibu. Oke yuk sama-sama kita mau buka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-11. Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-6.
Firman Tuhan berkata demikian. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, dikatakan di sana menolak aku. Bapak Ibu, orang menolak Tuhan itu adalah sebuah akibat. Pasti ada sebabnya gitu ya. Nah, sebabnya apa? Sebabnya adalah tadi di ayat bagian depannya dikatakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Jadi sebelum menolak, tahapannya itu, tahap pertamanya adalah pasti kecewa dulu sebelum menolak Tuhan jadinya. Nah, di dalam versi King James, kalau di sana dikatakan dan berbahagialah, sebenarnya di dalam versi King James tertulis bless. Dan diberkatilah, bukan hanya berbahagia. Bukan sekedar kita menjadi happy kalau kita tidak menjadi kecewa. Tetapi ternyata Alkitab menulis dan diberkatilah. Ada berkat Tuhan, ada perkenanannya Tuhan, ada blessing dari Tuhan terhadap siapa? Terhadap orang yang tidak menjadi kecewa. Nah, di dalam bahasa Indonesia hanya diterjemahkan kecewa. Padahal di dalam King James-nya sebenarnya artinya offended itu bukan hanya sekedar kecewa, tetapi bisa berarti sakit hati, tersinggung, marah, dan juga kecewa. Jadi Alkitab berkata bahwa diberkatilah orang yang gak tersinggung. Diberkatilah orang yang gak sakit hati. Diberkatilah orang yang gak jadi marah dan kecewa lalu menolak Tuhan. Tuhan siapkan berkat yang terbaik untuk orang-orang seperti itu. Dan saya mau kita menjadi orang-orang yang termasuk di dalamnya. Amin Bapak Ibu. Nah, tapi permasalahannya, kalau Alkitab sampai tulis berbahagialah, bahkan Yesus yang mengatakan ini, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku, berarti akan ada banyak orang yang kecewa. Nah, kita mau belajar, ada 4 hal yang sering banget bikin orang Kristen kecewa. Hal yang pertama bisa ditampilkan PowerPoint-nya. Hal pertama adalah ketika keadaan berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau kita duga. Kita mau buka Alkitab kita ya di dalam kitab 2 Tawari. 2 Tawari pasalnya yang ke-25. Ayat ini cukup panjang tetapi bagus banget saudara ya. 2 Tawari pasal yang ke-25. Judul perikopnya adalah Raja Amasya. Amasya berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Perhatikan ayat kedua. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya dicatat ya, hanya tidak dengan segenap hati. Benar sih. Lalu kemudian segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, jangan juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Amasya itu menggantikan ayahnya yang bernama Yoas. Yoas itu raja yang hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Lalu kemudian mati dibunuh oleh para pegawainya dan Amasya meneruskan kerajaannya. Dan dikatakan ketika dia sudah mengokohkan kerajaannya, yang dia lakukan pertama kali adalah ngapain saudara? Dia bunuh pembunuh ayahnya. Ya, lalu kemudian dikatakan tapi tidak dibunuh anak-anaknya juga karena dia masih melakukan sesuai hukum
Taurat. Kalau kita lihat di situ, memang benar dia melakukan seperti hukum Taurat. Tapi dengar baik-baik, Alkitab juga tidak menuliskan bahwa Tuhan menyuruh dia membalaskan dendam ayahnya atas kematian ayahnya. Betul Bapak Ibu? Makanya ayat tadi berkata yang bagian depan, ia hidup benar di hadapan Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Dia hidup takut akan Tuhan, hidup benar, tapi enggak sepenuhnya. Karena apa? Karena masih punya dendam. Dia marah ternyata, bertahun-tahun dia tunggu sampai kerajaannya begitu kokoh. Hal pertama yang dia kerjakan adalah bukan bikin mezbah, bukan bikin apa gitu. Tapi yang dia kerjakan pertama kali adalah dia bunuh para pembunuh ayahnya. Sekalipun dengan dalih setelah itu pembunuhannya dilakukan sesuai firman Tuhan katanya. Lalu kemudian kita lihat lagi ya ayat kelima. Lalu Amasya mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh, kita lompat aja deh. Oke, gak apa-apa. Lalu Amasya mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh mereka, yakni seluruh orang Yehuda dan Benyamin berdiri menurut puak-puak di bawah kepala-kepala pasukan 1000 dan kepala-kepala pasukan 100. Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atas, didapatinya 300 teruna yang sanggup keluar berperang. Berapa jumlahnya? 300.000 teruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. Ayat ke-6. Selain itu ia menyewa 100.000. Tadi punya berapa? 300.000. Sekarang nyewa lagi 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, "Ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan." Maksudnya tentara Israel, mungkin Anda bingung loh, ini kan sama-sama Yoas juga Israel gitu. Nah, Israel terpecah menjadi dua dan Yehuda, si Raja Amasya ini itu masuk di dalam Israel Selatan. Nah, yang dimaksudkan di sini bicara tentang Israel Utara, ya. Nah, seorang abdi Allah berkata kepadanya, "Ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan, Israel Utara dibiarkan bergabung kepada tuanku, karena Tuhan tidak menyertai Israel Utara, yakni semua Bani Efraim ini." Terus ayat 8, dan jikalau mereka bergabung juga, perhatikan, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan apa saudara? Menggelincirkan engkau di depan musuh. Sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan sampai tanda seru. Gitu ya. Lalu kata Amasya kepada abdi Allah itu, "Bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu?" Jawab abdi Allah itu, "Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu." Tanda seru lagi. Lalu ayat 10 bagian A. Kemudian Amasya memisahkan pasukan yang datang bergabung kepadanya dari Efraim supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Jadi si Amasya ini mau perang, lalu dia hitung dia punya 300.000 pasukan, dia merasa kurang, dia sewa lagi 100.000 pasukan dan dia sudah bayar dengan 100 talenta. Tiba-tiba seorang hamba Tuhan datang kepada dia dan berkata, "Kamu jangan bergabung dengan Israel Utara, hentikan perbuatanmu karena Tuhan akan bikin kamu kalah. Kalau kamu ngotot terus sewa pasukan itu, kamu akan kalah. Karena kemenangan itu Tuhan yang berikan." Terus si Amasya refleks, dia bilang, "Lah terus gimana dengan duit saya? Saya udah bayar Terus hamba Tuhannya bilang apa? "Tuhan dapat gantikan berkali-kali lipat." Betul saudara? Lalu Alkitab catat, Amasya taat enggak? Taat enggak? Loh kok ada yang bilang enggak sih? Loh coba dibaca lagi saudara. Ada ngantuk kah hari ini? Kalau ngantuk saya kasih tips ya. Udah? Oke, sekarang kecuali yang punya penyakit jantung jangan lakukan. Yang enggak punya penyakit jantung, Anda buang nafas 25 kali tapi cepat. Loh ayo saudara, supaya gak ngantuk, serius. Ayo coba.
Anda mungkin pikir saya bohongan, beneran itu menghilangkan kantuk Anda sekejap. Karena dengan buang nafas begitu, tekanan darahmu langsung naik. Itu yang bikin gak ngantuk, oke? Nah, tadi dikatakan Amazia memisahkan pasukan yang datang bergabung kepadanya supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Jadi artinya Amazia nurut apa enggak? Nurut loh saudara. Ini luar biasa saudara. Tapi perhatikan saudara, di sana dikatakan ayat yang B ya. Maka sangat marahlah mereka terhadap Yehuda. Mereka kembali ke tempat tinggalnya dengan marah yang menyala-nyala. Artinya ada 100.000 orang yang marah menyala-nyala terhadap Amazia saudara. Lalu pindah cerita sebentar, ayat ke-11 mengatakan Amazia mendapat keberanian lalu memimpin rakyatnya kembali ke lembah Asin dan memukul kalah 10.000 orang dari Bani Seir. Dia cuma punya pasukan 300.000 tapi dia bisa mengalahkan 10.000 orang karena dia taat melakukan firman Tuhan. Ya, lalu kemudian ayat 12, selain itu 10.000 orang ditawan hidup-hidup oleh Bani Yehuda dan dibawa ke suatu puncak bukit batu, lalu mereka dicampakkan dari puncak bukit batu itu sehingga hancurlah mereka semua. Tetapi orang-orang dari pasukan yang dipulangkan Amazia dan yang tidak diperbolehkan ikut berperang dengan dia menyerbu. Tadi kan ngamuk kan 100.000, dikatakan menyerbu kota-kota Yehuda dari jurusan Samaria sampai ke Bet Horon dan menewaskan 3.000 orang penduduknya dan merampas jarahan. Nggak berhenti di situ saudara, perhatikan ayat ke-14. Ketika Amazia kembali setelah mengalahkan seluruh orang-orang Edom itu, ia mendirikan apa saudara? Allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai Allahnya. Ia sujud menyembah kepada Allah-Allah itu dan membakar korban untuk mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amazia. Ia menyuruh seorang nabi lagi datang kepadanya. Mengapa engkau mencari Allah, sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu? Perhatikan ayat 16. Waktu nabi sedang berbicara, berkatalah Amazia kepadanya, apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasehat raja? Diamlah. Lalu diamlah nabi itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Anda bisa lihat satu perbedaan sikap Amazia. Tadi waktu pertama kali seorang nabi datang sama dia, terus bilang, Tuhan gak akan kasih kamu kemenangan. Jadi jangan sewa 100.000 pasukan. Amazia jawabnya apa? Bilang apa? Gimana dengan uang saya? Betul saudara? Lalu nabinya bilang, gak apa-apa, Tuhan bisa gantikan. Amazia taat, tapi waktu dia pulang, dia lihat 3.000 rakyat dia mati, lalu terjadi penjarahan. Dan tiba-tiba dia berbalik, dikatakan dia menyembah. Dia itu merangin para allahnya Bani Seir. Tetapi itu diambil, dibawa pulang, didirikan, dan dia bakar korban untuk allahnya Bani Seir itu. Bahkan ketika seorang nabi ini datang tegur dia, kenapa kamu sembah berhala? Dengan begitu kasar, seorang raja Amazia berkata apa saudara? Siapa yang angkat kamu jadi penasehat raja? Wow saudara, itu perkataan yang luar biasa. Mohon maaf, kurang ajar sekali. Karena dia seharusnya tahu bahwa posisi seorang nabi tidak pernah di bawah seorang raja. Seorang nabi selalu ada di atas raja, sekalipun dia bukan penasehat. Tetapi seharusnya seorang nabi itu punya suara kenabian. Tapi dia begitu emosional dan dia berkata, siapa yang angkat kamu jadi penasehat? Ketika sang nabi ini mulai berkata-kata lagi, dia langsung potong kalimatnya dan berkata, diamlah. Saudara, kenapa Amazia begitu? Karena dia kecewa saudara. Dia marah sekali. Perihal apa? Perihal 100 talenta.
Dia bayar pasukan itu 100 talenta. Dan dia merasa dia sudah taat sama Tuhan. Saudara, kalau kita cuma sekedar baca, oh ya 100 talenta, karena kita nggak ngerti 100 talenta itu berapa. Izinkan saya terangkan Anda secara matematik ya. 100 talenta, katanya dia bayar 100.000 pasukan dengan 100 talenta. Nah, 1 talenta itu sama dengan 34 kilogram perak. Ya. Nah, 1 gram perak itu setara dengan 13.000. Berarti 1 talenta adalah si 34 dikali 1 gramnya kan 1.000. Berarti sama dengan 34.000. Ya. 1 talenta sama dengan 34.000 perak. Gram perak. Nah, 34.000 gram dikalikan 13. Keluar 442 juta per 1 talenta. Dia bayar berapa? Berarti 100 dikali 442 juta sama dengan? Sama dengan 44,2. Anda pernah lihat uang 44,2 M? Belum ya, kita belum punya 1 M juga belum punya. Ya mungkin Anda punya, saya belum punya. Dia bayar pasukan 44,2 M. Halo Bapak Ibu, kalau Anda jadi Amasya, taat gak sama Tuhan? Langsung mikir kan? Tadi kan kayaknya langsung ngejat si Amasya kan? Wah, raja yang kurang ajar. Coba berdiri di posisinya Amasya. Anda sudah bayar 100.000 pasukan sejumlah 44,2 M. Ember Pak. 2 M, 44,2 M. Itu uang semua bukan daun. Terus tiba-tiba seorang nabi bilang, Tuhan bilang jangan. Tuhan bilang lepasin tuh 44,2 M-nya. Kalau Anda taat enggak? Halo? Kalau Tuhan hari ini tiba-tiba kirim seorang nabi, terus bilang, Pak, kasih uangmu sekian. Anda taat apa enggak? Langsung enggak terdengar suara jemaat, saudara. Gak usah jauh-jauh, ketika Tuhan suruh persepuluhan aja gak semua jemaat taat, saudara. Oh, kalau gajinya cuma 2 juta per sepuluhan 200, yes gak apa-apa lah Tuhan. Kita merasa kita lagi nyumbang sama Tuhan soalnya. Ya nyumbang 200.000 gak apa-apa lah, masih ikhlas. Anda kerja, naik dan naik. Tiba-tiba gajimu sudah 20 juta. Berapa persepuluhannya? Begitu lihat 2 juta, kok agak berbunyi ya. Masih memberi apa enggak? Oh ada, puji Tuhan. Tiba-tiba Anda jual rumahmu mungkin laku 2 M. Persepuluhannya berapa Pak? 200 apa? Terus dikasih gak? Wah, itu ya di gereja kita kan nggak dijalankan persembahan karena persembahan ada di belakang. Kenapa? Karena kita nggak mau maksa. Persembahan itu semua yang dipaksa itu turun nilainya. Kalau Anda mau memberi, beri aja buat Tuhan, bukan karena ditagih. Anda begitu jual tanah, mungkin jual rumah, Anda mungkin dapat tender 2 M, persepuluhannya tuh bisa langsung tiba-tiba kayak orang linglung gitu. 10% itu berapa ya? Langsung kayak bodoh gitu kan. Terus kalaupun sudah ingat, bener segitu, bener. Iya bener Pak, kata istrinya mungkin diingatkan, bener Pak, ayo kita memberi persepuluhan. Nyangkut mungkin Anda di kotak persembahan situ. Karena berapa tadi harus dikasih? Anda ngomong gitu karena belum dapat 2 M-nya kan? Ya kan? Coba dapat 2 M-nya loh.
Tadi yang bilang kalau saya dapat 2M saya akan kasih persepuluhan 200 apa? Cuman Benny loh yang berani loh. Berarti dia yang bakal Tuhan kasih loh. Karena gini, kalau Anda dari sekarang aja udah gak berani ngomong, jiwamu tuh akan tambah lemah, tambah bergetar, tahu gak? Tapi kalau kita berani bilang Tuhan kasih saya 2M, saya kasih 200. Karena itu miliknya Tuhan. Amasya berani banget loh saudara. 44,2 M. Bukan lagi ratusan juta saudara. Wow. Saya renungkan ini saudara. Walaupun setelah dibagi, kalau dibagi ke 100.000 pasukan, berarti kira-kira satu orang dapat nggak nyampe 500.000. Tapi itu zaman dulu Pak Bu. Sekian ribu tahun yang lalu, berarti uang ini pada zaman itu udah gede apa belum? Gede saudara. Amasya pada saat itu dia masih teguh, dia masih hidup benar di hadapan Tuhan. Dia gak takut ketika Tuhan bilang lewat nabinya lepaskan. Dia berani lepaskan 44,2 miliar. Dia berani kasih buat Tuhan. Tetapi ketika dia pulang, yang dia lihat adalah 3.000 rakyat dia mati. Dan terjadi penjarahan di kotanya dia. Dia merasa begitu kecewa dengan Tuhan. Dia merasa aku sudah taat. Aku sudah kasih 44,2 miliar buat engkau. Tapi engkau bahkan tidak jagai pendudukku. Bahkan engkau tidak menghalau semua malapetaka ini buatku. Itu sebabnya dia ambil Allahnya Bani Seir. Dia menyembah berhala di sana. Saudara, bukankah banyak orang Kristen kayak gini? Kita seringkali menyandarkan hubungan kita sama Tuhan itu transaksional. Kita merasa, aku kan sudah jadi orang Kristen, aku sudah beribadah, aku sudah kasih persepuluhan, aku sudah sudah pelayanan, aku sudah berdoa, aku sudah memberi kepada hamba-hamba Tuhan, aku sudah begini, aku sudah begitu. Sehingga ketika kita dapat sesuatu yang berbeda dari apa yang kita duga dan kita harapkan, dari apa yang kita mau, kita langsung jadi kecewa. Karena konsep manusia, banyak orang Kristen tanpa disadari, kita selalu berpikir, ya kalau aku udah baik sama kamu, ya kamu baik juga dong sama aku. Kita sama manusia kan juga gitu, betul saudara? Ya kamu baik sama aku, ya aku baik sama kamu. Tapi karena kamu bencana terus, ya tak siwak pisan, kan gitu. Sehingga tanpa sadar kita gunakan kebiasaan kita itu, kita gunakan terhadap hubungan kita sama Tuhan. Aku taat ya, aku kerjakan ini B, C, D, E sampai F. Selesai ya Tuhan. Tapi jagain juga semuanya. Begitu ada sesuatu yang gak enak, kita langsung marah, kita tersinggung, kita merasa, oke kalau gitu transaksinya dibatalkan aja. Gak perlu lagi ikut Tuhan-Tuhanan. Karena kita kecewa sama Tuhan. Bapak Ibu, kita mau lompat ya. Ini kalau Anda baca cerita tentang Amasya, dia suatu hari akhirnya setelah dia menyembah berhala itu, dia nantang lagi seorang raja yang juga namanya Yoas. Dia tantang raja ini untuk berperang. Si Yoas ini, dia bukan orang yang takut akan Tuhan, tapi dia bisa bilang begini, jangan perangi aku. Karena Tuhan pasti akan bikin kamu kalah. Yoas sudah ingatkan itu, tapi Amasya dia bilang enggak, ayo perang sini. Dan ujung dari kehidupan Amasya adalah dia mati, kalah perang dan dibunuh saudara. Apa yang bisa kita pelajari? Bahwa kehidupan orang yang kecewa dengan Tuhan, gak ada kehidupan di dalamnya. Cepat atau lambat kita akan mati. Mati iman kita. Ya, lalu kemudian yang kedua, apalagi yang membuat kita bisa kecewa? Yang kedua adalah ketika keadaan tidak masuk akal. Nah, kita mau lihat di dalam kitab Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ketiga.
Bukankah ia ini, maksudnya Yesus, bukankah Yesus ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Bapak Ibu, ketika Yesus mengadakan mujizat dan murid-murid mengatakan bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan, bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka banyak orang di kota kelahiran Yesus itu enggak percaya. Kenapa? Karena mereka kenal siapa Yesus. Makanya Alkitab sampai catat, loh dia ini anaknya Maria sama Yusuf kan, yang tukang kayu itu kan. Lah wong saudara-saudaranya kita kenal semua. Ibaratnya kalau saya boleh kasih ilustrasi sehari-harinya, lah orang tetanggaan kok gedenya gede bareng, makannya makan bareng, pernah cangkruan, pernah rapat RT, RW. Jadi kota kecil kita kenal siapa itu Yesus. Kok sekarang dibilang Yesus itu adalah Tuhan? Enggak masuk akal. Makanya mereka menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, apa yang gak masuk akal dalam hidupmu? Mungkin firman Tuhan bertentangan dengan apa yang kau lihat hari ini. Engkau merasa Tuhan menjanjikan begini, begitu di dalam Alkitab. Tapi yang kau hadapi, yang kau lihat, yang kau dengar, yang kau rasakan, sungguh berbeda, sungguh bertolak belakang. Sehingga akhirnya kita bisa juga jadi kecewa sama Tuhan. Karena kita merasa firman Tuhan tidak digenapi dalam hidup kita. Gak cocok, gak sesuai sama kita. Logika kita gak masuk. Lalu kemudian yang ketiga, kita bisa kecewa lagi karena apa? Yang ketiga adalah ketika kita diminta melepaskan sesuatu yang berharga. Kitab Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-21 sampai 22. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh belas kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Perhatikan, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hal ketiga yang bisa bikin kita kecewa adalah ketika Tuhan meminta kita melepaskan sesuatu yang begitu berharga di dalam kehidupan kita. Di dalam perikop yang tadi kita baca, anak muda ini datang kepada Yesus dan dia bilang, Guru, apa yang harus kulakukan supaya hidupku ini lebih sempurna lagi? Dan Yesus tahu bahwa anak muda ini orang yang kaya raya, dan Yesus lebih tahu lagi bahwa di mana hatimu berada, disitulah hartamu berada. Yesus tahu betul harta bagi anak muda ini benar-benar hartanya. Makanya Yesus bilang, kalau gitu jualah segala milikmu, berikanlah buat orang lain dan ikutlah aku. Langsung anak muda itu bilang, aduh sedih, enggak deh Tuhan, kayaknya saya enggak sanggup. Bapak Ibu, apa hartamu hari ini? Benar-benar duit, harta, kekayaan? Atau mungkin harta Anda adalah nama baik? Harta Anda adalah ketenaran? Hartamu adalah jabatanmu mungkin? Hartamu mungkin adalah tubuhmu? Saya enggak tahu saudara. Tapi pertanyaannya, kalau Tuhan minta hari ini, Anda berani lepasin enggak? Ini dalam banget saudara. Saya berdoa supaya ketika Anda pulang, please, sambil di jalan coba renungkan lagi kembali firman ini. Kalau Tuhan minta sesuatu di hidupmu, Anda berani kasih enggak? Saya mau bilang sangat enggak mudah saudara. Seorang bernama
C.S. Lewis mengatakan, dibutuhkan kekuatan untuk menahan, tapi dibutuhkan lebih banyak kekuatan untuk melepaskan. Untuk menahan segala sesuatu, yes, dibutuhkan kekuatan. Tapi ternyata untuk melepas segala sesuatu, itu butuh kekuatan yang super banyak, saudara. Apalagi jika engkau hanya punya satu-satunya itu. Ada satu ilustrasi waktu saya masih kecil, ada orang yang jatuh di jurang dan dia cuman bisa pegangan pada satu ranting. Dia hanya bertahan di situ dan dia bilang, Yesus tolong saya. Dia teriak-teriak, Yesus tolong saya. Lalu Yesus datang, terbang di awan-awan, lalu Yesus bilang, I'm coming. Dia bilang, Yesus tolongin saya, oke. Yesusnya buka tangan terus Yesus bilang, oke, lepas. Lepas rantingnya. Dia lihat ke bawah. Enggak, Yesus tolong saya. Yesus bilang, ya lepas. Kita mungkin berpikir santai. Ya harusnya lepas aja kok. Tahu kok ada Yesus di bawahnya. Itu karena ilustrasi, kita mudah sekali mengatakannya, saudara. Tapi saya ingat dengan pasti, ketika suatu hari Yesus minta anak saya pun bilang enggak. Yesus harus ulangi sampai 3 kali, baru saya akhirnya bilang oke. Kalau itu yang Tuhan minta, saya kasih. Sambil nangis, saudara, hancur. Ketika kami harus melepaskan gereja yang kami rintis 15 tahun lamanya, yang dirintis dengan air mata, dengan doa, dengan darah, dengan segenap kekuatan. Tuhan bilang lepasin. Mudah? Gak mudah, saudara. Sakitnya tuh bukan cuma di sini, saudara. Kayaknya gak ada satupun rambut saya yang gak merasakan sakitnya. Sakitnya tuh sekujur tubuh, luar dan dalam, habis sudah. Lagu yang paling tepat adalah sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Saya baru ngerti kenapa ada lagu gitu, saudara. Ada sakit yang benar-benar sakit luar biasa, saudara. Ketika harus melepaskan, bahkan untuk say goodbye aja gak boleh. Itu rasa sakit yang luar biasa, saudara. Tapi setiap kali dalam doa Tuhan cuman bilang, let it go. Let it go. Mudah? Gak mudah, saudara. Apa yang Tuhan minta kepada engkau hari ini? Mungkin Tuhan minta harga dirimu untuk dilepaskan. Mungkin Tuhan sedang minta sesuatu dari hidupmu. Kalau kita gak berani lepaskan, kita akan kecewa sama Tuhan. Hal keempat yang bisa bikin kita kecewa adalah ketika kita mengalami penderitaan atau penganiayaan. Yohanes 16 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ketika kita menghadapi penderitaan, kesukaran, penganiayaan, penghinaan mungkin. Karena iman kita, karena kita berjalan di dalam kebenaran. Tapi engkau jadi dihina-hina orang. Kita bisa kecewa loh, saudara. Ketika kami ngalamin penghinaan, ketika kami ngalamin ditinggalkan semua sahabat, ketika kami ngalamin diomongin orang sebegitu rupa, kami ngalamin dihakimi orang tanpa punya satu kesempatan pun untuk ngomong. Dan kami memilih diam.
Sakit enggak? Sakit saudara. Bisa kecewa enggak? Sangat bisa kecewa. Ini 4 alasan di mana kita sebagai manusia kita bisa kecewa saudara. Tapi izinkan saya mau tutup firman Tuhan ini dengan mengatakan bahwa pilihlah jangan kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu enggak pernah gagal saudara. Supaya kita gak kecewa, yang pertama adalah yuk bangun hubungan kita dengan Tuhan itu berdasarkan kasih. Firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasalnya, gak usah dibuka, Efesus pasalnya yang kelima ayat 32 berkata, rahasia ini besar tapi yang kumaksudkan adalah Kristus dengan jemaat. Bagaimana seorang laki-laki sebagai suami meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Itu sebabnya ketika di dalam pernikahan kudus mesti ada janji pernikahan. Aku menerima engkau sebagai suamiku atau sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Baik di dalam suka maupun di dalam duka. Baik di dalam masa senang maupun masa sukar. Dan lain sebagainya. Itu sebabnya Yesus berkata rahasia ini besar. Aku enggak lagi ngomong hanya tentang suami dan istri. Suami dan istri itu hanya adalah bagian terkecil. Tapi bagian yang terbesarnya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Harusnya sama seperti hubungan kita dengan pasangan kita. Terimalah Tuhan apa adanya. Seperti Tuhan udah terima kita apa adanya. Waktu kita nyebelin, waktu kita gak setia, waktu kita marah-marah, waktu kita tantrum. Tuhan masih tetap setia. Karena itu ketika Tuhan belum jawab doamu, ketika kita gak dapet apa yang kita mau, bahkan ketika kita gagal paham udah gak ngerti lagi sama Tuhan, tetaplah menerima Dia sebagai Tuhan. Gak usah kecewa saudara. Kalau suamimu mungkin hari-hari ini karena pandemi, dia berbeda dari suamimu yang sebelumnya. Mungkin penghasilannya dulu besar, sekarang jadi kecil. Apakah kita sebagai istri terus berkata, kayaknya enakan suami orang lain deh. Terus kita cari suami baru gitu? Kan enggak saudara. So begitupun dengan Tuhan, yuk bangun hubunganmu sama Tuhan. Bukan hubungan transaksional. Kita mau bangun hubungan kita sama Tuhan, cuma satu dasarnya, kasih. Karena kita udah lebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Ini bagian kita untuk mengasihi Tuhan. Dijawab atau enggak dijawab doa kita, Dia tetap Tuhan, kekasih kita. Amin Bapak Ibu. Lalu yang kedua, gimana cara supaya kita enggak kecewa? Yuk menyadarkan diri kita setiap hari, terus menerus, bahwa Dia adalah pribadi yang mengasihi kita. Kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu, kalau anaknya yang tunggal, yang satu-satunya aja Bapak kasih demi cintanya buat Anda dan saya, apalagi yang lain saudara. Anda minta apa? Nyawa aja Bapak kasih loh. Anda nangkep maksud saya? Kalau nyawanya aja Tuhan udah kasih, berarti Bapak tuh pengen yang terbaik buat Anda dan saya. Dia bukan Bapak kita di dunia saudara. Bapak di dunia aja itu masih banyak kok yang baik saudara. Bapak di dunia aja kalau anaknya nangis minta roti gak dikasih kalajengking. Apalagi Bapak kita yang di surga. Kalau engkau minta pasangan hidup, Tuhan saya minta pasangan hidup yang begini ya Tuhan. Gak mungkin Tuhan kasihnya tuh yang jelek. Kita cuman mikir yang terbaik tuh yang ada di depan mata kita. Tapi Bapak memikirkan yang terbaik, yang jauh ada di depan kita. Terus tanamkan dalam diri kita, Dia itu Bapak. Dia gak mungkin ngelupain Anda dan saya.
Contoh simpel tadilah, lambung Anda dan saya aja diganti tuh tiap 2 hari. Pikir-pikir Tuhan kayak kurang kerjaan kan? Berapa juta jiwa di muka bumi ini saudara, miliar mungkin. Tapi gak pernah Tuhan lupa gantiin dinding lambung setiap kita. Kita ini bukan buatan pabrik loh saudara. Kita tidak didesain Tuhan secara kolosal, massal. Jangan berpikir, oh iya dia kan Tuhan, otomatis. Siapa bilang otomatis? Itu Tuhan yang ganti tiap 2 hari sekali. Dia Bapa yang mengasihi kita. Dan yang ketiga supaya kita gak kecewa adalah berjalan setiap hari bersama dengan Roh Kudus. Kalau tadi di dalam ayat yang Yohanes 16 ayat 1 sampai 2 tadi, Yohanes 16 ayat 4, di sana judul perikopnya berbicara tentang Roh Kudus yang dijanjikan. Hal terakhir gimana supaya kita gak kecewa adalah berjalan bersama dengan Roh Kudus. Anda dan saya perlu Roh Kudus. Satu pribadi yang cuma satu-satunya pribadi yang bisa kasih kita kekuatan untuk gak kecewa dan untuk bertahan sama Tuhan. Kapan terakhir kali engkau melibatkan Roh Kudus dalam hidupmu? Ketika engkau mungkin udah gak kuat. Kau merasa tekanan yang begitu hebat, kau mungkin merasa penderitaan, kau merasa keadaan-keadaan yang kau hadapi bertolak belakang dengan janji Tuhan. Ketika Tuhan mungkin meminta kau melepaskan sesuatu, atau ketika mungkin keadaannya berjalan tidak seperti yang kau mau. Libatkan Roh Kudus. Karena hanya Dia yang bisa menopang kita untuk kita gak kecewa dan menolak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya undang tim musik ya. Saya mau bacakan sebentar satu ayat dari 2 Tawarikh 25 tadi. Ayat ke-27 berkata demikian. Sejak Amasya menjauhi Tuhan, orang mengadakan melawan dia di Yerusalem. Sebab itu larilah ia ke Lakis. Tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis. Lalu dibunuhnyalah ia di sana. Seharusnya akhir hidup Amasya gak begini saudara. Betapa disayangkan seseorang yang berani berkorban. Berani menyatakan bahwa dia tidak mencintai harta di dunia ini. Berani melepaskan 44 miliar, 2 buat Tuhan. Tapi dia kecewa. Dia berpikir Tuhanlah yang membunuh 3.000 pasukannya, 3.000 penduduknya. Dia berpikir bahwa Tuhanlah yang mendalangi penduduknya mengalami penjarahan. Dia lupa bahwa Tuhan tidak pernah melakukan hal yang tidak baik. Dia lupa bahwa semua hal yang buruk itu datangnya hanyalah dari iblis. Karena iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tuhan tidak ada di balik penjarahan dan di balik pembunuhan 3.000 orang itu. Tapi Amasya menjadi begitu kecewa terhadap Tuhan. Bukankah kita pun seringkali mudah sekali menyalahkan penderitaan kita? Tuhan dong yang tanggung jawab. Kita merasa, ya tapi kan dia Tuhan, harusnya kan dia bisa kalau dia mau. Kenapa Tuhan diam aja? Kenapa Tuhan gak tolong? Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begini? Kita belajar dari seorang Ayub, kehilangan semuanya, plus sakit. Ketika saya renungkan penderitaan Ayub, saya pikir benar-benar itu orang hebat luar biasa.
Dia gak gila dalam satu malam itu sudah luar biasa, saudara. Hanya dalam satu malam dia kehilangan 10 anak. Seluruh hartanya. Sakit parah. Dan dihina oleh istrinya, ditinggalkan oleh istrinya. Sakitnya bukan cuma gatel, saudara. Digaruk pakai beling. Itu pun gak hilang. Kemarin saya gatal di dekat mata. Tiba-tiba ada bengkak sampai ke leher. Sampai sakit ke kepala, sakit kedua mata saya. Udah gak enak. Ayub, sekujur tubuhnya korengan, saudara. Tapi betapa luar biasanya orang ini, dia berkata, apakah kita hanya mau terima yang baik? Maukah Anda saat ini kembali setel hubungan kita sama Tuhan? Yuk. Kalau kita cinta Tuhan, bukan karena dia seperti dewa yang punya jari sakti. Karena dia bisa ubahin semuanya. Dia lebih daripada dewa manapun, saudara, karena dia adalah Allah di atas segala Allah. Tapi kalau kita mencintai dia, kalau kita jadi orang Kristen, kalau kita ikut dia, bukan karena hidup kita itu semulus jalan tol. Tapi kita mau bilang, apapun keadaanku, aku tetap mau Engkau, Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita. Haleluya. More than a nice melody, more than the sweetest of words, this is the love I have found, and with this love I am found. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. Never could I comprehend the love you so freely give. Oh, never could I be worthy, but your love covers all of my sin. Oh, I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. I just want you, Lord. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. Bapak Ibu, mungkin hampir 2 minggu ini juga adalah minggu-minggu yang berat buat kami. It's very, very hard.
Siapa bilang hamba Tuhan gak punya pergumulan? Banyak, saudara. Ada begitu banyak air mata yang saya gak bisa tunjukin sama orang siapapun. Ada begitu banyak juga kebutuhan yang mendesak sama, saudara. Tapi 2 minggu ini, setiap kali saya datang di kaki Tuhan, saya awali dengan kalimat, Tuhan, aku gak mau minta. Aku gak mau ngomong sesuatu tentang kebutuhanku, karena aku tahu gak usah diingetin, Tuhan tahu kok. Tapi aku mau duduk di kaki Tuhan dan menginginkan Tuhan. Ya cuma pribadi Tuhan aja. Kalau engkau lihat aku datang, gak usah lihat aku sebagai orang yang, oh ini orang lagi butuh sesuatu, enggak. Izinkan aku datang di hadirat Tuhan, cuma pengen bawa penyembahanku. Anda tahu bahwa penyembahan yang terbaik adalah penyembahan di mana engkau gak ingin yang lain kecuali Tuhan. Ketika engkau berani kesampingkan semua keinginanmu, semua kebutuhanmu, semua keterdesakanmu, dan engkau bilang, aku lebih terdesak engkau Tuhan. Saya bilang, di lembah kekelaman sekalipun, selama aku punya Tuhan, I will stand. Berapa banyak kita datang di hadirat Tuhan, kita terlalu sibuk dengan serangkaian kebutuhan kita. Tolong ini Tuhan, tolong ini, tolong ini, tolong ini, tolong ini Tuhan. Kita lupa gimana caranya menyenangkan hati Tuhan. Cuman jadi seorang anak yang datang peluk Tuhan dan bilang, I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. Jemaat saja katakan dengan jujur. Kaulah yang kami inginkan Tuhan. Entahkah kami angkat tangan kami, entahkah kami taruh di dada kami, entahkah kami bersikap apapun, hanya karena kami menginginkan Engkau Tuhan. Jesus, I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. I just want you. I just want you. Oh Jesus, my Lord. Jesus, I just want you. There is no greater. There is no greater love than yours. Nothing else could ever compare. Even if I search all the world, I would never
sama-sama bangkit berdiri. Sudah berkembang. Biarlah pengakuan kami ini sungguh berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Dan Engkau juga yang terus-menerus menolong setiap kami melalui Roh Kudus-Mu. Sehingga bukan hanya di ruangan ini saja kami menyatakannya, tetapi keluar dari ruangan ini bahkan di dalam seluruh hidup kami. Roh Kudus, tolonglah setiap kami. Kami gak mampu untuk berjalan sendiri. Kami gak mampu untuk hadapi semuanya sendiri. Kami membutuhkan Engkau ya Roh Kudus. Dan dari sekarang kami mau nyatakan sekali lagi, kami tidak akan pernah kecewa kepada Engkau Tuhan. Apapun yang Engkau kerjakan atas hidup kami percaya itu adalah yang terbaik. Dan Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk mengurus negara ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang hari ini, karena mungkin ada halangan atau apapun yang membuat mereka tidak bisa hadir beribadah bersama kami di sini. Tuhan tolonglah mereka ya Tuhan. Dan kalau ada yang sakit, Engkau yang juga sembuhkan mereka sehingga minggu depan bisa ke ibadah bersama-sama dengan kami di sini. Dan juga untuk saudara-saudara kami yang lainnya yang masih mengikuti secara online, Tuhan, kami berdoa supaya hati mereka juga punya kerinduan kembali beribadah secara offline. Tuhan boleh bersekutu bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan pulang dan kembali kepada aktivitas rutin kami. Kami percaya kami melakukan semuanya itu bukan dengan hati yang sama, tapi dengan hati yang sudah Engkau perbarui dengan firman-Mu hari. Semua itu sekalipun kelihatannya rutin, tapi kami lakukan dengan sikap yang berbeda. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Perjalanan pulang kami pasti aman di dalam perlindungan-Mu. Baik kami yang di Kota Malang maupun yang keluar dari Kota Malang, saudara-saudara kami yang sampai di Probolinggo, Engkau juga jagai, tibakan dengan selamat. Dan juga dalam 1 minggu ini, kalau ada dari antara kami yang karena satu dan lain hal juga harus pergi keluar kota, ada tugas atau bahkan mungkin mencari pekerjaan, usaha dan lainnya, kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Mari angkat kedua tanganmu saudaraku dan juga anak-anak. Bapak, Ibu, Saudara sekalian juga anak-anak, baik yang di sini maupun yang mengikuti secara live streaming. Saat ini terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus melimpah atasmu, dan juga berkat hikmat, hati yang gembira dan sukacita dari Roh Kudus penuh juga atasmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang sungguh mau hidup takut akan Tuhan, sama-sama dengan saya berkata, Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Selamat datang untuk saudara yang baru.